Universitas Jambi telah memberangkatkan 83 mahasiswanya untuk bekerja paruh waktu ke Jerman pada September 2023 lalu. Ramayana Monica, salah satu peserta Verenjob, mengaku telah diperdaya oleh program magang tersebut. Sebab selama di Frankfurt, Jerman, ia tidak langsung mendapat penempatan kerja dan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Mahasiswi Fakultas Hukum semester 10 ini juga beberapa kali diputus kerja secara sepihak. Alhasil, harus berpindah-pindah pekerjaan sampai 5 kali. Saya bekerja waktu itu pada tanggal 31 Oktober sampai dengan harusnya tanggal 30 Desember 2023. Kondisi pekerjaan saya sebenarnya cukup berat karena harus menggunakan tenaga fisik semuanya. Waktu itu kita mengambil paket seberat 0,5 kg sampai dengan 30 kg. Lalu untuk taksi juga tidak disediakan oleh BRIS dan kita harus mau tidak mau mengeluarkan uang sebanyak 7 euro per hari. Yana pun tidak pernah menyangka selama di Jerman ia harus bekerja sebagai buruh tenaga kasar. Program ini kan program magang ya yang dideklarasikan oleh kampus itu sebagai bagian yang linear dengan program kampus Merdeka, dan dari agensi juga menyampaikan kalau pekerjaan ini nantinya akan mudah dan ringan, bahkan anak TK pun bisa. Tapi kemudian ketika saya datang ke Jerman dan bekerja, pekerjaannya justru adalah buruh kasar dan menggunakan tenaga. Tidak menyangka. Pekerjaan apa yang paling berat Mbak lakukan di situ? Waktu itu menjadi kuli bangunan. Berapa hari? 2 hari itu bekerja di apartemen Ana namanya, owner RAJ. Lalu harus membuang semua material tersebut yang berat itu ke bawah sebanyak 3 lantai. Di Jakarta juga ada beberapa kampus yang menjalankan program magang kerja di Jerman. Salah satunya adalah Universitas Trisakti. Namun permintaan realitas untuk konfirmasi ditolak pihak kampus Trisakti. Hasil nihil juga realitas dapatkan saat meminta konfirmasi ke Universitas Kristen Indonesia di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Berkat lobi-lobi Sihol Situngkir, Universitas Negeri Jakarta juga kerjasama dengan PT SHB. Tahun 2023 lalu, UNJ telah memberangkatkan 108 mahasiswanya ke Jerman. Demi kelancaran program magang kerja tersebut, pihak kampus juga berinisiatif menggandeng pihak ketiga untuk pembiayaan dana sebesar 24 juta per mahasiswa. Karena antusiasme yang begitu tinggi dari mahasiswa kami yang ingin mengikuti program tersebut, sementara mereka punya kendala masalah finansial, akhirnya berdasarkan informasi dari saudara SS, kami kemudian memberikan dana pinjaman melalui mekanisme pinjaman ke koperasi. Nah, jadi koperasi ini memberikan pinjaman ke 80 mahasiswa, yang dimana pinjaman ini sebesar 24 juta. Pinjaman satu orang, 24 juta rupiah. Yang dana pinjaman ini digunakan untuk keperluan membeli tiket pesawat dan mengurus visa. Nah, dana pinjaman dari koperasi yang diberikan ke mahasiswa ini tidak memiliki bunga dan dikembalikan sesuai kemampuan dari mahasiswa. Itu paling cepat mahasiswa sudah melunasi 6 bulan. Iya, ada yang sampai sekarang 8 bulan masih tinggal berapa juta lagi kayak gitu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai anak-anak menjadi sasaran empuk praktik perdagangan orang. Ini mengingatkan ya pada hasil pengawasan waktu itu KPAI menerima laporan yang datang ke kami ada dari Kemenaker, kemudian juga ada surat rujukan dari salah satu lembaga pegiat ya, NGO, yaitu yang pertama ada 8 anak yang magang di sebuah kapal ABK, anak buah kapal gitu, yang harusnya instalasi mesin perkapalan malah menjadi penangkap ikan. Ini sama sekali di luar jalur kurikulum. Dan yang kedua terkait magang di luar negeri. Mereka akan ditempatkan di sebuah industri kosmetik, tentu terbayang kosmetik ya, tetapi mereka ditempatkan di tempat-tempat yang berbahaya.
karena berkaitan dengan industri burung walet, yaitu di gua-gua tinggi yang kemungkinan bersarang dan lain sebagainya. Praktek perdagangan orang bermodus magang kerja seolah timbul tenggelam, tak lekang oleh waktu. Perlu peraturan yang jelas dan tegas, serta pengawasan ketat untuk membendungnya. TPPO itu harus memiliki 3 unsur yang sempurna. Yang pertama proses, ya, ada pengrekrutan. Nah ini kelihatannya hampir sama ya punya ya. Ada penempatan, ada penampungan, ya, ada pengiriman, ada penerimaan. Menurut saya ini semuanya sesuatu yang sama-sama dilakukan. Nah bedanya ada yang mungkin sekolah yang meminta pada agen tertentu, ada agen yang justru merekrut sekolah, ada perguruan tinggi yang membuat MOU sendiri, ada yang tidak diketahui mungkin oleh tingkat kedinasan, sekolah yang jalan sendiri. Ini yang harus kita petakan. Sebanyak 39 kampus terjerat praktik perdagangan orang bermodus magang kerja di luar negeri. Jelas bukan hal yang biasa-biasa saja. Ada celah lebar menganga potensi penyalahgunaan kurikulum kampus Merdeka. Jangan sampai kurikulum Merdeka menjadi bulan-bulanan sindikat tenaga kerja murah di luar negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.